Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erena Silviana, NIM 120808906. Saya Muhammad Giapriana Waludin dengan NIM 120310048 dari program studi Teknik Biosistem. Semuanya, perkenalkan, nama saya Raihan Alawi Ramadan dengan NIM 120310049 dari Prodi Teknik Biosistem. Salam kenal semuanya. Perkenalkan, nama saya Selin Stevio Derenta, NIM 120310050 dari Prodi Teknik Biosistem TPB 15. Perkenalkan, nama saya Gibi Oktoberensyah Nenggolan dengan NIM 120310051 dari Prodi Teknik Biosistem TPB 5. Sebelum masuk ke dalam pembahasan mengenai tugas RBL yang akan kita pilih, kita perlu mengetahui tentang apa sih pengertian dari gaya Lorentz dan bagaimana prinsip dari gaya Lorentz tersebut. Gaya Lorentz berasal dari nama seorang ilmuwan asal Belanda yang bernama Hendrik Anton Lorentz yang memiliki kontribusi besar pada bidang fisika dan kimia kuantum. Gaya Lorentz merupakan gabungan antara gaya elektrik dan gaya magnetik pada suatu medan elektromagnetik. Gaya Lorentz ditimbulkan karena adanya muatan listrik yang bergerak atau karena adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Arah dari gaya Lorentz selalu tegak lurus dengan arah kuat arus listrik yang disimbolkan dengan huruf I dan induksi magnetik yang ada yang disimbolkan dengan huruf B. Lalu, bagaimana prinsip dari gaya Lorentz? Prinsip dari gaya Lorentz adalah bahwa arah gaya Lorentz F selalu tegak lurus terhadap kuat arus yang disimbolkan dengan huruf I dan medan magnetik yang disimbolkan dengan huruf B. Untuk memudahkan mengingat arah gaya Lorentz yang dialami penghantar ketika dialiri arus listrik dalam medan magnet, digunakanlah kaidah tangan kanan. Arah arus listrik yang disimbolkan dengan huruf I ditunjukkan oleh ibu jari, arah medan magnetik yang disimbolkan dengan huruf B ditunjukkan oleh jari telunjuk, dan gaya Lorentz ditunjukkan oleh jari tengah. Gaya Lorentz sendiri memiliki rumus persamaan yaitu F sama dengan B dikali I dikali L atau B sama dengan mikronol dikali I per 2 kali V kali A dengan keterangan F sama dengan gaya Lorentz, B sama dengan kuat medan, I sama dengan kuat arus, L sama dengan panjang kawat, A sama dengan jarak titik ke kawat, mikronol sama dengan 4 V kali 10 pangkat min 7. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian kereta maglev dan hubungannya dengan gaya Lorentz. Jadi, kereta maglev merupakan sebuah kereta yang menggunakan magnet sebagai pengganti roda dengan tujuan mengurangi gaya gesek antara roda dengan rel. Pembuatan maglev diawali oleh 4 penemuan awal, yaitu kereta motor linear oleh Alfred Zehnden pada tahun 1907, lalu sistem transportasi elektromagnetik oleh F.S. Smith, lalu kereta pengangkatan magnet dengan motor linear oleh Hermann Kemper pada tahun 1937, dan sistem magnetik transportasi oleh G.R. Polgrin pada tahun 1959. Nah, pengembangan awal kereta maglev dimulai di Inggris pada periode tahun 1960-an. Kekurangan dana menyebabkan pengembangan sempat dihentikan pada tahun 1973. Kereta maglev pertama baru berhasil dibuat pada tahun 1984. Perhubungan yang dilakukan antara Bandar Udara Internasional Birmingham dan Stasiun Kereta Internasional Birmingham. Kemudian negara lain seperti Jepang juga telah memulai riset kereta maglev sejak tahun 1969. Japan Airlines berhasil membuat transportasi permukaan kecepatan tinggi, sedangkan Japan Railways Group berhasil membuat JR Maglev. Nah, pengembangan kereta maglev juga dilakukan oleh Jerman melalui teknik suspensi elektromagnetik dan suspensi elektrodinamik. Nama maglev diperoleh dari singkatan Magnetically Levitated Trains. Kemudian, kereta maglev terjadi karena adanya muatan listrik yang bergerak
atau karena adanya arus listrik dalam suatu medan magnet, sehingga dapat disimpulkan bahwa kereta maglev berhubungan dengan gaya Lorentz. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam percobaan ini adalah kawat tembaga, baterai, magnet koin, ring selang, obeng. Kawat tembaga akan dibentuk solenoida yang akan digunakan sebagai lintasan atau rel kereta maglev. Baterai digunakan sebagai badan kereta maglev sederhana dan juga sumber arus listrik dan medan listrik. Magnet koin berguna sebagai sumber median magnet. Ring selang dan obeng digunakan sebagai benda untuk menggulungkan kawat tembaga. Prosedur pembuatan kereta maglev sederhana. Langkah pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Kedua, lilitlah kawat tembaga pada spidol dengan bantuan ring selang sebagai penahan ujung kawat. Lakukan dengan rapi dan rapat. Ketiga, pisahkan kawat yang telah dililit atau yang disebut juga dengan selenoid dari spidol. Selenoid dapat disambungkan satu sama lain hingga membentuk jalur yang panjang. Tempelkan magnet neodymium superkuat pada kutub positif dan negatif baterai, masing-masing 3 buah ataupun lebih, namun harus berjumlah sama. Keenam, masukkan baterai dan magnet ke dalam pusat selenoid. Jika baterai tidak berjalan, maka tukarlah posisi baterai. Agar dapat terus berjalan, hubungkan dua ujung selenoid. Semakin banyak magnet yang ditempelkan, maka akan semakin cepat juga baterainya melaju. Sekian hasil percobaan dan presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.